Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Julianti Supriyadi dengan NIM 230104009 akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Teknologi Pangan, Legum Sereal dan Umbi dengan dosen pengampu Ibu Ratnasari Listianingrum STP MSI. Izinkan saya memaparkan materi review jurnal dengan tema teknologi pengolahan pada tumbuhan chickpea dengan judul jurnal Effect of Processing and Microstructural Properties of Chickpea Flour on In Vitro Digestion and Appetite Sensation, atau pengaruh pengolahan dan sifat mikrostruktural tepung kacang Arab terhadap pencernaan in vitro dan sensasi nafsu makan. Pada halaman pertama berisikan tentang informasi jurnal dengan judul jurnal Effect of Processing and Microstructural Properties of Chickpea Flour on In Vitro Digestion and Appetite Sensation dengan nama penulis Katarina Falken, Wender L.P. Bride, Doreen Joy Jense, Alan Isaac Alfie Castillo, Mark Hendrick, Anne Van Looy, Anne Reben, dan Tara Garwood. Tahun terbit yaitu tahun 2022 dengan nama jurnal Food Research International dengan halaman 111245, volume 157 diakses dari www.sciendirect.com. Berikutnya di sini ada latar belakang. Kacang Arab atau chickpea telah menarik perhatian sebagai bahan pangan dengan potensi tinggi dalam industri makanan karena nilai nutrisinya yang tinggi dan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi teknologi pangan. Sebagai sumber protein nabati, serat pangan, vitamin, dan mineral, chickpea merupakan bahan makanan yang kaya manfaat akan kesehatan. Selain itu, kandungannya yang rendah lemak dan indeks glikemik yang rendah membuatnya ideal untuk mendukung pola makan yang lebih sehat dan berbasis nabati. Penelitian ini berfokus pada penggunaan tepung chickpea atau kacang Arab sebagai bahan alternatif yang semakin populer untuk menggantikan bahan makanan pokok tradisional seperti pasta dan roti. Penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana pengolahan dan sifat mikrostruktural tepung kacang Arab dapat mempengaruhi pencernaan in vitro dan sensasi nafsu makan secara in vivo. Berikutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap pengaruh berbagai tingkat aksesibilitas nutrisi dalam tepung chickpea yang dihasilkan melalui proses pengolahan terhadap kinetika pencernaan pati dan protein secara in vitro, serta sensasi nafsu makan secara in vivo. Penelitian ini bertujuan untuk merancang tepung dan sifat mikrostruktur yang berbeda dan mengevaluasi bagaimana pemprosesan mempengaruhi pencernaan dan rasa kenyang yang dirasakan oleh individu setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung chickpea. Kemudian ada metodologi yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup beberapa pendekatan antara lain. Yang pertama ada karakterisasi struktural. Melakukan karakterisasi mikrostruktur dari tepung kacang Arab yang dihasilkan melalui berbagai perlakuan pengolahan, termasuk perlakuan hidrotermal dan diintegrasi mekanis, untuk menghasilkan tepung dengan tingkat integritas yang berbeda. Yang kedua ada kinetika pencernaan in vitro, pencernaan pati dan protein yang dievaluasi secara in vitro untuk memahami bagaimana perlakuan pengolahan mempengaruhi aksesibilitas nutrisi dalam tepung kacang Arab. Yang ketiga ada studi intervensi manusia in vivo. Penelitian ini melibatkan uji coba pada manusia untuk menilai sensasi nafsu makan yang peserta yang berpuasa diminta untuk mengkonsumsi pure chickpea yang dihasilkan dari tepung kacang Arab dan tepung konvensional, dan kemudian mengisi kuesioner mengenai sensasi nafsu makan mereka. Yang keempat ada analisis statistik. Data yang diperoleh dari pengukuran sensasi nafsu makan dianalisis menggunakan ANOVA dua arah yang diulang diikuti dengan uji post hoc untuk menguji perbedaan antara kelompok dan intervensi. Selanjutnya ada gambar mikroskopis karakteristik struktural dari tepung. Yang sebelah kiri menunjukkan bahwa perbandingan struktur mikroskopik dari sampel tepung dengan perlakuan yang berbeda, yakni NC-O, PC-O, dan PC-I. Terlihat adanya perbedaan struktur mikroskopik yang jelas antara ketiga sampel tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan struktural yang terjadi pada tepung akibat perlakuan yang berbeda-beda.
Kemudian di sini ada tabel parameter kinetik pencernaan protein, memperkirakan parameter kinetik pencernaan in vitro dari persiapan tepung kacang Arab yang berbeda, termasuk tepung kotiledon yang terbuka mentah, yaitu NC-O, tepung kotiledon terbuka yang dimasak, PC-O, dan tepung kotiledon yang dimasak secara individual, yaitu PC-I. Parameter kinetik diperkirakan dengan menyesuaikan data eksperimental ke model konversi fraksional. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan yang signifikan dalam tingkat pencernaan di antara jenis tepung yang berbeda, seperti yang dilambangkan dengan huruf superscript yang berbeda dalam tabel, yang mencerminkan signifikansi statistik pada interval kepercayaan sebanyak 95%. Kemudian di sini ada tabel skor sensasi nafsu makan menggunakan Visual Analog Scale atau VAIS untuk mengukur sensasi nafsu makan subjektif termasuk rasa lapar, kenyang, dan keinginan untuk makan setelah mengkonsumsi berbagai olahan tepung kacang Arab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjaga integritas seluler melalui metode pemrosesan spesifik menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam perasaan kenyang dan sekaligus mengurangi rasa lapar dan keinginan untuk makan. Ini terbukti dalam skor rata-rata yang dicatat selama periode 150 menit pasca konsumsi. Kemudian ada analisis statistik, di sini ada grafik. Hasil analisis varian ANOVA menunjukkan bahwa efek jenis dan waktu makanan signifikan dengan tes Bonferroni post-hoc mengungkapkan bahwa perbedaan spesifik antar perawatan ini menunjukkan bahwa metode pengolahan tepung kacang Arab memiliki dampak penting pada sensasi nafsu makan. Representasi grafis atau grafik menggambarkan ada di bawah kurva yaitu AUC untuk sensasi nafsu makan dan profil kinetik pencernaan memberikan wawasan visual tentang hubungan antara persiapan tepung yang berbeda dan pengaruhnya terhadap pencernaan dan nafsu makan. Representasi grafis ini membantu menggambarkan tren yang diamati dalam data seperti peningkatan rasa kenyang yang terkait dengan metode pemrosesan tertentu memperkuat temuan dari tabel yang dipaparkan. Selanjutnya ada hasil dan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa integritas sel dalam tepung chickpea yang diproses memiliki pengaruh signifikan terhadap pencernaan makronutrien dan sensasi nafsu makan. Dengan memodifikasi urutan proses pengolahan tepung chickpea, termasuk perlakuan hidrotermal dan disintegrasi mekanis, dihasilkan 3 jenis tepung dengan tingkat integritas sel yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa tepung yang mempertahankan integritas sel memiliki tingkat pencernaan makronutrien yang lebih rendah, yang berkorelasi dengan peningkatan sensasi kenyang dan kepuasan pada subjek uji. Studi ini menegaskan pentingnya struktur mikro dalam menentukan laju pencernaan dan respon fisiologis, serta potensi penggunaan tepung chickpea sebagai bahan alternatif dalam produk makanan. Hasilnya memberikan kawasan baru tentang bagaimana modifikasi proses pengolahan dapat meningkatkan sifat gizi dan efek kenyang dari produk berbasis FOS. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan produk makanan berbasis nabati yang lebih sehat dan lebih memuaskan. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, inovasi dalam pengolahan. Ini menyoroti pendekatan baru dalam proses tepung chickpea untuk mempertahankan integritas sel yang dapat meningkatkan sifat gizi dan sensasi kenyang. Yang kedua, ada metodologi yang komprehensif antara analisis mikrostruktural, pencernaan in vitro, dan studi intervensi in vivo memberikan gambaran yang holistik tentang pengaruh tepung chickpea. Yang ketiga, ada relevansi nutrisi. Dengan meningkatnya minat pada diet berbasis nabati, temuan ini relevan untuk mengembangkan produk makanan yang lebih sehat dan dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen. Yang keempat, ada hasil yang konsisten. Penelitian menunjukkan hasil yang konsisten antara pencernaan in vitro dan sensasi kenyang yang dilaporkan oleh subjek, memperkuat validitas dan temuan. Namun di sini ada kekurangannya. Yang pertama yaitu ukuran sampel terbatas dengan hanya 22 peserta dalam studi intervensi. Generalisasi hasil yang populasi yang lebih luas mungkin terbatas. Yang kedua ada faktor eksternal yang tidak terkontrol. Pengaruh faktor eksternal seperti kebiasaan makan dan kondisi fisik peserta yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga ada keterbatasan dalam variasi proses. Penelitian ini mungkin tidak mencangkup semua variasi proses pengolahan yang ada, sehingga ada kemungkinan metode lain juga yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda.
Yang keempat, yaitu fokus pada satu jenis fools. Penelitian ini terbatas pada chickpea sehingga tidak dapat langsung diterapkan pada jenis fools lain tanpa penelitian tambahan. Berikut referensi jurnal yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan memberikan ilmu yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.